Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Video ini diambil untuk memenuhi tugas uji kinerja di PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluki ya ustazah? Bi khair, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan wakilnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Kemudian Ustazah akan mengajar terlebih dahulu. Coba siapa kira-kira yang gak masuk ya hari ini? Nivia. Hah? Nivia. Nivia tidak hadir. Kenapa Nivia tidak hadirnya? Sakit ya? Baik, baru hari ini atau sudah dari kemarin? Baru hari ini. Kita doakan bersama-sama ya, segera sehat untuk Nivia, mudah-mudahan ya. Yang hadir di sini Ustazah Lia sudah dalam kondisi yang ceria. Kemudian semuanya insya Allah sehat walafiat ya. Artinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran IPS. Semangat tidak? Baik, semangat ya. Sebelum kita lanjutkan, Ustazah ingin kalian lihat sekeliling kalian masih ada sampah tidak yang berserakan? Ada. Ini Bu, kalau ada diambil, dibuang ke tempat sampah. Tapi Ustazah lihat tidak ada ya, udah bersih kelasnya. Udah. Karena kalau kelasnya bersih, itu akan belajarnya menjadi apa? Nyaman. Karena Islam juga mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang redistribusi pendapatan nasional ya yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, Ustazah akan tanya dulu nih ke kalian. Masih ingat tidak materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ke yang selanjutnya. Mengaitkan dengan materi yang akan dibahas. Tadi kan sudah diperlihatkan ya sepintas di slide yang kedua. Materi yang kita bahas itu tentang apa tadi? Apa? Redistribusi pendapatan nasional. Nah, sekarang akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat orang tua kalian membayar pajak? Pajak? Tidak.
barangkali di televisi yang belum lihat orang tuanya bayar pajak ya. Kemudian pernah ya? Nah, bayar pajaknya apa? Pajak motor. Pajak kendaraan bermotor ya, bisa motor, bisa mobil ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah membeli BBM bersubsidi? Atau orang tua kalian membeli BBM bersubsidi? Motornya, mobilnya, pernah tidak? Mungkin pernah ya. Nah, berarti di sini ada terkait dengan pajak dan ada subsidi. Subsidinya berupa apa? BBM. Baik, nah ini materi nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari tentang redistribusi pendapatan nasional. Baik. Kita perhatikan di sini. Ini alur redistribusi pendapatan. Kalian pernah belanja di minimarket? Pernah. Pernah makan di restoran? Suka ada pajaknya kan ya? Ya, Bu, mahal. Biasanya 10%, kita makan habis 100.000, tapi uang yang kita bayarkan sejumlah 110.000. Artinya 10.000-nya itu merupakan pajak yang kita bayarkan dari misalkan membeli makanan di restoran. Yang suka kalian beli, orang tua kalian beli itu yang kemarin baru naik harganya. Nah, itu BBM bersubsidi. Uangnya dari mana? Dari kantor pajak disalurkan berupa subsidi. Itu gambarannya. Nanti akan kita pelajari lebih mendalam pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ini sebagai opening saja supaya kalian tidak bingung kira-kira redistribusi pendapatan itu apa. Jadi sudah tergambar belum nih? Sudah, sedikitnya sudah tergambar ya. Alurnya seperti apa? Nanti lebih mendalam kita akan belajar menggunakan LKPD. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Cukup? Kita lanjutkan. Nah, untuk manfaat materi yang akan dipelajari, menurut kalian ada tidak manfaatnya ketika kita mempelajari materi tentang redistribusi pendapatan nasional? Ada tidak? Ada ya? Ada. Setidaknya setelah kita nanti mempelajari materi redistribusi pendapatan nasional, membuat kita menjadi warga negara Indonesia yang taat membayar pajak. Oh ya. Nah, sekarang kita ke materi pelajaran. Sebelum kita ke materi pembelajaran supaya lebih semangat ya. Baik, kita akan melakukan ice breaking supaya lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Siang, pagi, sore, malam. Baik, sudah. Setidaknya sudah mulai bersemangat dan lebih fokus ya untuk bisa menerima materi pembelajaran hari ini. Baik, kita lanjutkan. Yel dulu biar lebih semangat. SMP Alinsyad. cerdas, mulia, berprestasi. SMP Alinsyad. Baik, kita lanjutkan ke materi. Materi pembelajarannya yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini apa? Pembelajaran menggunakan masalah. Jadi nanti diberikan permasalahan kemudian dipecahkan bersama kelompok. Diskusi ya. Di sini peserta
pendapatan dengan benar. Yang kedua, menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dengan tepat dan cermat. Yang ketiga, menelaah alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia dengan benar dan teliti. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang redistribusi pendapatan nasional dengan tanggung jawab dan penuh percaya diri. Baik, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, ada mekanisme pembelajaran. Mekanisme ini adalah tata cara pembelajaran yang akan Ustazah gunakan hari ini. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tadi sempat disinggung ya bahwa problem based learning ini kita belajar menggunakan permasalahan yang nanti dipecahkan oleh kelompok dengan diskusi. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Nah, sekarang teknik penilaiannya. Ada 3 teknik penilaian. Teknik penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterangan. Kita akan lanjutkan untuk menonton video ya yang nanti akan dilanjutkan dengan perumusan masalah. Silakan videonya bisa kalian simak. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau bahasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah intervensi PKH itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian bergemuk, pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Baik. Sudah selesai videonya? Sudah disimak? Sudah. Coba Ustazah minta satu orang
untuk menyampaikan apa isi dari video tersebut. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pilih. Tentang apa videonya? Itu sebuah permasalahan dalam kemiskinan yang mungkin terjadi juga dalam pendidikan ataupun kesehatan. Di situ ada dampak ataupun rangkuman bagaimana caranya kita bisa tahu dalam seperti caranya dari penanggulan sebuah timbangan pendapatan itu, kemiskinan itu kan sebagai picunya. Jadi dampaknya yang begitu besar bisa dipecahkan melalui tingkat pencapaian dari satu pusat yang ke lainnya atau kesatuan dari seterusnya. Ya salah satunya seperti harapan, keluarga harapan yang nanti seterusnya akan diteruskan, lalu dia akan mencapai atau bisa sebagai cara salah satunya. Terus juga pendapatan itu juga bisa termasuk dalam picunya. Pendapatan yang lebih rendah itu akan bisa menjadi timpangan pendapatan dari yang lebih tinggi. Ya, baik, terima kasih. Pilih sudah memberikan tanggapannya terhadap video yang tadi sudah ditayangkan, ya. Betul sekali. Video yang Ustazah putarkan tadi mengenai Nah, kenapa tadi masih ada orang yang kaya dan ada yang miskin di Indonesia? Kita akan merumuskan permasalahan. Dari permasalahan tadi yang di video, kira-kira kalian mau merumuskan permasalahan apa? Ada yang ingin dibahas tidak? Tentang? Boleh sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tentang pengertian redistribusi pendapatan nasional. Kita akan cari tahu nih, ya, kira-kira dari video ini tuh apa sih Ustazah redistribusi pendapatan nasional itu? Ya. Yang kedua apa? Alternatif praktik yang dilakukan oleh pemerintah supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian satu lagi ada program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan ya nasional di Indonesia. Jadi kita akan lanjutkan, yaitu Ustazah akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian boleh membagi pengerjaannya dengan kelompoknya. Siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang akan mengerjakan nomor 2, siapa yang akan mengerjakan nomor 3. Untuk presentasi, Ustazah minta semuanya maju ke depan. Ya, baik, kalian sudah diterima semua oleh kelompok. Modul juga sudah Ustazah bagikan ya. Sudah mendapatkan? Ya, sekarang sesuai arahan Ustazah tadi, ya, kalian diminta untuk membagi dulu. Siapa yang akan mengerjakan nomor 1, 2, ya, dan 3. Untuk presentasi semuanya nanti akan maju, ya. Silakan mulai dibagi.
pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat, kelompok kaya pada kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Salah satu artikel di atas itu termasuk ke dalam redistribusi vertikal, dikarenakan sebuah peningkatan yang terjadi di tengah kasus pandemi yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, bisa dipecahkan melalui program pemerintah. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan artikel di atas, analisis program redistribusi yang tepat untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Jelaskan. Termasuk dalam program pembagian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Salah satu upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut dapat mencapai kebutuhan dasar, sandang, pangan, akses kesehatan dan pendidikan. Salah satu contohnya yaitu bantuan tunai bersyarat atau disebut juga program keluarga harapan, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis dan bantuan yang sempurna. Ya. Pertanyaan nomor 3, berdasarkan artikel di atas, apa alternatif praktik redistribusi dan pendapat di Indonesia? Jelaskan. Ayo, jawab. Untuk mengatasi kemiskinan dalam pemerintahan bisa dilakukan alternatif, yaitu beberapa caranya, yaitu dengan membayar pajak dan subsidi yang diambil atau didapatkan dari orang yang mampu dan disalurkan juga ke dalam subsidi, salah satunya yaitu subsidi BBM. Silahkan jika ada yang mau bertanya, Ya. Ya, Naila. bisa Silakan. dibacakan pertanyaannya. Bacakan pertanyaannya. Program pemerintahan ada yang namanya CCR. Apa itu CCR? Dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan besar seringkali menimbulkan berbagai potensi risiko seperti kerusakan lingkungan. Keberadaan CCR diharapkan dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Beberapa kegiatan yang dibiayai CCR: A. Rehabilitasi alam, misal dengan penanaman pohon. B. Pemberian bantuan sosial. Dana CCR diambil dari keuntungan perusahaan yang disisihkan. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, ditutup presentasinya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 4 bisa dimulai presentasinya. Yang lain untuk menyimak ya, dan silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari sudut pandang kelompok kami tentang artikel yang diberikan oleh Bu Nita. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kak Sariu, saya Hana Sharon Siregar, saya Maisha Hara, saya Farhana, saya Rahana, saya Mayuna, saya Nadia Ramadhani, saya Alicia. Nomor 1. Apa pengertian redistribusi pendapatan dan termasuk ke dalam bentuk redistribusi apa? Jelaskan. Redistribusi pendapatan adalah
pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Dari artikel yang disediakan termasuk dalam redistribusi vertikal. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan artikel di atas, analisis program redistribusi yang tepat untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, jelaskan. Jawabannya yaitu program redistribusi yang tepat adalah program memberikan jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Karena pemerintah membatasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Nomor 3. Berdasarkan artikel di atas, apa alternatif praktik kredit redistribusi pendapat di Indonesia? Jelaskan. Alternatif yang digunakan yaitu subsidi pupuk karena pemerintah membatasi kegiatan di luar sehingga kemungkinan membuat beberapa warga melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segitu aja dari kami. Apakah ada pertanyaan? Adanya. Ya, silakan. Paket atau KUR hanya diperuntukkan untuk UMKM atau bisa meminjam walaupun tidak memiliki usaha. Jadi usaha rakyat hanya diperuntukkan untuk UMKM agar lebih berkembang usahanya, sarana dengan suku bunga yang rendah dan mudah dalam proses peminjamannya. Sekian dari kami. Silakan Bu, 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aktif untuk memberikan pertanyaan ya. Kita lanjutkan ke evaluasi. Setelah tadi kita mendengarkan ya rekan-rekan yang ada di kelas ini mempresentasikan terkait pengertian redistribusi. Tadi jawabannya sudah tepat ya. Yang tadi presentasi semuanya jawabannya sudah tepat. Redistribusi itu pendistribusian kembali. Ya, di sini pendapatan dari masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin berasal dari pajak salah satunya ya. Bisa dari pajak atau pungutan lainnya. Dari pajak berarti bisa disalurkan nanti kepada rakyat yang kurang mampu. Baik. Kemudian yang kedua tadi jenisnya apa? Vertikal, horizontal. Vertikal karena nanti dilakukan pemungutan dari keluarga yang mampu. Hasilnya disalurkan. Kemudian redistribusinya tadi program pemerintahnya apa saja? Tadi sudah betul ya? Sudah betul. Ada yang menjawab dengan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Bisa berupa tadi apa? BLT, PKH ya. Kemudian ada lagi bansos ya. Nah, itu merupakan cara redistribusi pemerataan pendapatan di Indonesia. Baik, ada yang ditanyakan tidak sampai sini? Farhana, ada yang ditanyakan Pintar? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, tadi sudah ya presentasi. Sekarang Ustazah akan adakan game. Tadi analisis sudah ya, sekarang ada game. Gamenya itu teka-teki silang. Sekarang kita akan melakukan games teka-teki silang ya. Ustazah akan bagikan dulu lembarnya dan
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ditempel. Siapa yang udah duluan ditempel di depan itu yang menjadi juaranya. Hadiah ya untuk kalian. Ayo, cepat. Ya. Hijau prize. Ini soalnya ya. Ini soalnya. Ini pintar soalnya. Baik, kalau sudah silakan mulai mengisi. Kalau sudah kelompoknya yang menyelesaikan semuanya, ditempel di sini siapa yang duluan itu yang mendapatkan hadiah dari ustazah. Hadiah, ada sepeda enggak ya? Ini mana sih? Udah selesai? Ya, sudah di kelompok berapa? Ayo, yang lainnya sampai 5 ya. Untuk tadi yang menjawab paling pertama selesai kelompok 3 ya kita periksa. Kalau yang pertama ini jawabannya betul semua berarti itu ya. Nah ya, coba 1 mendaftar dulu, benar UMKM ya? Ya. Kemudian 2 mendaftar dulu CSR ya, betul. 3 mendaftar kredit lunak ya, betul. Kemudian yang keempat mendaftar pendistribusian kembali itu redistribusi. Kemudian nomor 5 mendaftar vertikal, betul ya? Ya. Kemudian yang menurunnya betul ya, 1 menurun, 2 menurun. Solidaritas ya, betul. Yang ketiga horizontal, betul. Berarti juaranya kelompok 3 bersama. Silakan ke depan juara satunya. Kelompok 3 kita punya hadiah buat kalian. Ya maju. Kelompok Ini kan enggak aja, Us. Itu banyak. Kelompok tadi rajin-rajin. Ya maju. Kelompok 4 tuh. Puasa tuh. Ada berapa anggotanya? Tahu. Kayaknya sih sakit, Bu. Sudah? Anggotanya ada berapa? 6 ya? Saya juga mau. Beri tepuk tangan untuk Semangat, guys. Semangat. Halo, Bebe. baik. Kalau sudah perhatikan, sekarang kita akan menyimpulkan. Coba Ustazah minta 1 orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Tentang redistribusi. Tentang redistribusi kembali, terus pendapatan nasional, terus pengertian redistribusi pendapatan, terus Apa lagi? redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada apa aja? Ada 5 kan? Iya, dan pemecahkan dari sebuah permasalahan yang dipecahkan oleh tadi salah satunya itu permasalahan kemiskinan yang meningkat di dalam kasus COVID. Kita juga bisa tahu kesenjangan atau ketimpangan pendapatannya karena apa atau bagaimana alasannya. Jadi dari pembelajaran ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah kasus. Ya. Ustazah akan membagikan soal evaluasi. Ada 5 soal, silakan dikerjakan ya.
kesepian. Jadi waktu kurangnya